itu si Ayah tuh sakit atau gimana sih? Kenapa gitu? Kenapa Om? Enggak, itu kok perutnya bengkak banget ya? Itu bengkak atau hamil ya? Waduh, tanya sendiri deh Om. Ya enggak, maksudnya kalau misalnya hamil kok dia masih make gila-gilaan kayak gitu? Kok masih jualan kayak gitu? Dari tahun 95 sampai sekarang masih make lagi sih, itu udah lo gak usah bilang keluarga broken home, memang lo yang mau make gitu kan. Halo semua, kembali lagi di Nadir Podcast, masih bersama gue William Linardi. Dan tentunya sama seperti episode-episode sebelumnya, kita akan mencari tahu, mendengarkan, dan semoga mendapatkan pembelajaran baru dari cerita pengalaman hidup dari narasumber kita. Nah, mereka akan bercerita tentang pengalaman kesepian ataupun titik terendah yang pernah terjadi di hidup mereka. Nah, sudah bersama gue Kak Nurmaya. Bener ya Kak Nurmaya Benar. ya? Baby Vergaros Nurmaya. Yang akrab dipanggil Ayah. Apa kabarnya Kak? Baik, well. Silakan Baik, Kak, baik, boleh baik. perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih ya WL, aku bisa main ke Nadir, bisa Sama-sama. ngobrol kita siang ini ngobrol-ngobrol. Kalau perkenalan tadi nama terakhirku Nurmaya, itu nama dari nyokap ya. Kalau lengkapnya sih Baby Vergaros Nurmaya, cuman biasanya temen-temen deket banget. Aku sendiri juga menyebut nickname lah ya, nama kecil tuh Ayah gitu. Kalau umurku sekarang 41 tahun. 41 tahun, aku ibu tunggal dari 2 anak laki-laki. Anakku yang pertama 11 tahun, baru ulang tahun kemarin tanggal 6. Dan yang kecil 4,5 tahun, laki-laki dua-duanya gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin kesibukannya Kak sehari-hari. Kesibukannya. So sibuk aja sih kayaknya. Selain So menjadi sibuk. ibu rumah tangga. Oke, kalau ya aku pecandu dalam pemulihan. Aku pecandu narkotika dalam pemulihan. Sehari-harinya aku aktif di satu organisasi perempuan. Kalau yang nama udah lebih dikenalnya sih namanya Women Voice. Tapi secara legalitas organisasi namanya itu Yayasan Suar Perempuan Lingkar Napsa Nusantara gitu. Nah itu gue aja kali ya, gue lo aja. Iya, nggak apa-apa. Gue setiap hari sekarang sok sibuknya di situ, selain ngomong si kecil terutama gitu, karena yang besar anakku sama mama papa, aku titip di mama papa karena sekolah di sana. Jadi ya setiap hari aku sibuk di Women Voice ini, bareng-bareng sama teman-teman ngelola program yang baru mulai sih ya. Kalau secara programatik, secara organisasi memang kita baru mulai di Agustus 2022 ini. Tapi kalau dari awalnya kebentuk si Women Voice sendiri sih dari 2020 gitu. Oke. Nah, Women's Voice ini kan adalah organisasi yang basisnya komunitas ya Kak. Dan memperjuangkan hak perempuan dan juga transpuan pengguna narkotika gitu. Nah, hak apa sih Kak yang diperjuangkan sama Women's Voice ini gitu? Hak asasi manusia sih sebenarnya, karena kan setiap warga negara terlepas dia latar belakangnya apapun, terlepas dia gendernya apapun, terlepas dia orientasi seksualnya apapun, dia penyandang disabilitas atau bukan, dia dengan status kesehatan tertentu misalnya, tapi wajib dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara, sebagai manusia dan sebagai perempuan gitu. Kenapa Women Voice di sini ngambil fokusnya kita itu tidak hanya perempuan tapi teman-teman transpuan, karena kami mengakui kalau transpuan pun bagian dari perempuan gitu ya. Jadi kalau ditanya hak-hak apa sih yang diperjuangkan gitu ya.
Kalau kita ngomongin secara undang-undang kayaknya bisa banget kita nyebutnya sih hak sipil. Tapi kayak hak mereka untuk mengakses layanan kesehatan tanpa stigma dan diskriminasi. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, misalnya mereka mau hak mereka untuk mendaftar misalnya pekerjaan kayak gitu ya, atau misalnya kayak mereka mungkin yang mau kuliah lagi misalnya, hak mereka untuk mendapatkan KTP misalnya. Teman-teman trans itu kan kemarin kan sempat besar banget ya, lumayan viral lah ya isunya karena mereka kesulitan untuk mengakses kesehatan di rumah sakit BPJS karena mereka nggak punya KTP. Untungnya kemarin ya beberapa advokasi dari nggak hanya Women Voice aja tapi banyak lembaga lain kita bareng-bareng gitu, akhirnya itu salah satunya di DKI, terus di Bogor pun mereka gubernur masing-masing akhirnya memperbolehkan membuka untuk Disdukcapil bagi teman-teman trans yang belum punya KTP dimanapun mereka, maksudnya dimanapun mereka lahir segala macam, nggak peduli, silakan datang untuk bikin gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya hak-hak apa sih yang diperjuangkan, salah satunya sih itu yang paling utama sebenarnya hak kesehatan, hak terbebas dari kekerasan. Kekerasan semuanya ya, maksudnya kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan lain-lain gitu. Jadi itu sih yang kita pengen coba terus gerakin di Women Voice ini gitu. Oke. Semoga kedepannya Women's Voice tercapai ya Kak cita-citanya. Amin. Soalnya kan buat kita yang pengguna narkotika ya, apalagi perempuan, apalagi transpuan, itu layer diskriminasinya luar biasa gitu ya. Layer stigmanya bukan ganda lagi, udah triple gitu kan. Udah lo transpuan, pecandu pula gitu kan, mangkal pula, bekas napi juga gitu. Mau jadi apa gitu kan. Itu yang dan perlakuan tidak semestinya, tidak seharusnya memang banyak dialamin sama teman-teman, sama aku pun juga pernah gitu, sama teman-teman yang lain. Jadi kalau di Women Voice kita memang dari kita untuk kita oleh kita. Gitu. Jadi mulai dari direktur sampai teman-teman yang lain, kita semuanya memang punya latar belakang pengguna narkotika. Gitu. Saling bahu membahu lah ya Kak ya. Niatnya begitu. Amin. Semoga semua tercapai, program kerjanya juga dari Women Voice tercapai. Dan juga tadi Kaya sempat mention mengenai sedang dalam tahap penyembuhan ya Kak? Pemulihan. Kalau misalnya dibilang pengguna narkotika, ada permasalahan adiksi di situ, ada permasalahan kecanduan. Kecanduan itu penyakit kambuhan. Jadi kenapa dibilangnya pulih? Karena mungkin aja suatu waktu akan kambuh lagi gitu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa bilang ini kayak penyakit pilek gitu ya. Pilek pun juga kan kalau dari virus kan dia sifatnya dipulihkan aja. Cuma kalau yang dari bakteri atau dari bakteri itu bisa disembuhin. Gitu. Sembuh total, dalam artian sembuh total. Tapi kalau misalnya si kecanduan drugs sendiri, kecanduan narkotika sendiri, memang sifat adiksi, sifat kecanduan itu kambuhan, relapsing disease gitu ya. Yang sewaktu-waktu mungkin aja bisa datang lagi, mungkin aja bisa kepicu lagi gitu kan. Makanya bahasa yang digunakan adalah bukan penyembuhan tapi pengobatan dan pemulihan gitu. Pengobatan, perawatan, pemulihan. Oke, gitu. Nah itu awalnya Kak Aya sendiri sampai akhirnya menggunakan itu ceritanya bagaimana banget loh. Aku pertama kali make tuh tahun 95. Itu SMA kelas 1 ya. 95. Itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu itu zat apa, nggak tahu itu efeknya gimana. Pokoknya ngeliat teman sebangku, oh ada yang ngapain tuh? Mau cobain nggak gitu? Apaan tuh? Udah cobain aja dulu. Oh kayak ngerokok. Karena udah tahu ngerokok kan, kayak ngerokok, oke, nyobain gitu.
cobain dan nggak harus beli segala macam, udah tinggal cobain aja gitu. Tiba-tiba terus kok kayak demam gitu, emang nggak masuk sekolah ya gitu. Aku bilang sama mama, kenapa? Flu deh kayaknya. Aku telepon temanku, gue nggak masuk nih gitu, soalnya badan gue nggak enak kayak flu. Oh itu mestinya ngerokok lagi yang kayak kemarin tuh, kata temanku gitu. Kenapa emangnya? Pasti nanti hilang deh sakitnya. Oh gitu, kok bisa sih gitu? Jadi nanti gue ke rumah lo deh. Nah mulai dari situ diminta patungan pertama kali, patungan yuk gitu. Abis itu beli dan akhirnya ya kecanduan. Gitu. Itu tahun 95 aku pertama kali make sampai kalau berhenti bangetnya itu 2006 untuk heroinnya ya. Jadi dari 95 sampai 2006 tuh aku on off 95 99 sempat dikeluarin dari sekolah karena ketangkep pakai gitu kan. Terus diobatin sama orang tua, udah segala pengobatan, rehab juga, pengobatan rawat jalan juga. Cuman ya itu tadi kambuh lagi, make lagi gitu. Sampai 2006. Oke. Gitu. Nah, berarti setelah 2006 itu sampai sekarang? Setelah 2006 ternyata aku cukup pede waktu itu, aku bisa, gue bisa berhenti nih gitu ya. Ternyata aku jatuh lagi 2016 di zat yang berbeda. Bukan di heroin, bukan di putau, tapi di sabu gitu. Karena ternyata trennya yang aku tahu dulu dari 95 sampai 2006 tuh heroin, putau tuh sangat marak, sangat tren, siapa aja pasti jadi junkie istilahnya ya. Dulu kan disebutnya gitu. Oh, ini junkie nih pasti nih gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya memang mereka yang udah pakai dengan suntik segala macam kan kelihatan banget ya. Nah ternyata pas aku 2010 itu udah nggak aktif lagi di teman-teman komunitas. 2012 heroin katanya mulai berkurang, mulai susah, akhirnya berganti dengan sabu yang lebih gampang didapat. Jadi teman-teman drug user yang kemarin dulu seperti aku hanya mengakses heroin aja, akhirnya mulai dari tahun itu ya karena heroinnya nggak bisa didapat dan harganya kalaupun bisa harganya mahal, akhirnya yang penting mabok lah ya gitu. Yang penting mabok, nyabu aja yuk gitu. Nah itu pun yang kejadian sama aku 2016, aku dari 2010 sampai 2016 tuh aku sama sekali nggak main ke teman-teman. Begitu 2016 tuh rasanya kayak apa ya? Kayak ayam lepas dari kandang gitu. Ih gila enak banget nih, gue nongkrong lagi gitu ya kan. Gue kongko lagi sama anak-anak yang tadinya 6 tahun kemarin tuh gue harus kerja di private yang it's not me at all actually gitu loh. Jadi tapi kan karena kerja, karena tanggung jawab, karena kontrak dan lain-lain ya akhirnya ya dilakuin lah gitu. Nah 2016 nongkrong lagi sama anak-anak komunitas, make lagi deh akhirnya dan relapse lagi tapi sabu gitu. Yang tadi aku pikir sih sepele-sepele aja. Yang 2016 ya. Ya itu yang tadinya aku pikir aku cukup pede, gue nggak mungkin kecanduan seperti kayak dulu nih waktu heroin gitu kan. Gue nggak doyan sabu kok gitu. Jadi ternyata memang ya itu tadi kalau misalnya kita ngomongin adiksi, ngomongin kecanduan, ngomongin kekambuhan, ngomongin relapse, itu faktor yang ngedukung banyak banget. Nggak cuman karena lo suka sama zatnya, nggak cuman karena lo nyaman dengan efek zatnya, tapi ya ada teman-teman, ada aku nggak bilang aku nggak mau berlindung dengan oh ya ada masalah lah, oh ya keluargaku broken home, no gitu ya. Itu sebenarnya buat mungkin waktu pada saat awal banget pertama kali aku make, aku tahu itu oh kayak gini ya namanya kecanduan gitu kan. Itu pasti ada memang mungkin adalah masalah-masalah dalam rumah tangga orang tua misalnya gitu kan.
Tapi nggak melulu karena itu sebab utamanya gitu. Apalagi untuk kita yang memang udah udah old school punya gitu kan. Jadi dari tahun 95 sampai sekarang masih make lagi sih, itu udah lo nggak usah bilang keluarga broken home, memang lo yang mau make gitu kan. Emang lo yang memutuskan untuk Pakai lagi pakai gitu ya, lagi Kak. gitu kan. Karena kita udah tahu semua, kita hampir semuanya udah paham informasinya segala macam. Ya udah 2016 tuh ternyata aku yang menyepelekan, aku pikir aku bisa cuman sesekali, ternyata tidak sama sekali. Ternyata itu ancur-ancuran, akhirnya sampai aku sakit, aku resign di kantor yang private, terus jobless dong gitu ya kan. Jobless tapi kan masih ada pundi-pundi yang kemarin pas sisa kerja gitu kan. Jadi ya udahlah itu terus nggak berasa sampai mobil satu kelar, rumah satu kelar gitu kan. Semuanya hilang, udah nggak ada lagi sekarang gitu. Dan 2017 itu aku nggak sadar ternyata pada saat beberapa bulan itu aku ternyata sudah hamil sih anakku yang kedua gitu. Taunya sih udah pas jalan 4 bulan ya gitu. Jadi dalam kondisi aku aktif make banget untuk sabunnya. Aktifnya aktif sekali gitu, aktif parah banget gitu kan. Jadi dan tetap masih punya takut sih sama keluarga, sama orang tua. Aku nggak berani ngomong, mah pa gue pakai lagi dan sekarang sabu. Aduh aku bisa, lu apa-apaan udah setua ini gitu kan. Anak udah ada 1 gitu kan. Mau gimana gitu, kerjaan nggak ada. Jadi ya udah aku bertahan di rumah itu atau belum kejual itu rumah. Terus tiba-tiba ada lagi masalah. Harusnya kan punya anak bukan masalah ya, harusnya kan itu kan anugerah Tuhan ya gitu. Tapi gue merasa pas waktu kok aduh kenapa gue dikasih hamil gitu kan. Papahnya waktu itu memang adanya posisinya di Bandung, dan aku bilang aduh ini konyol bisa tiba-tiba, terus gue pulang bawa cowok, emang gue mau kawin, gue udah hamil nih gitu, apaan sih nih gitu kan. Gue bukannya nggak berani ya, cuman aku udah nggak berani lagi lihat mamaku keluar air mata gitu sebenarnya. Jadi mendingan gimana caranya gue tutup, gimana caranya gue coba cari dulu deh caranya gitu. Ya cara yang aku ambil akhirnya sangat instan, cara yang sangat tolol sebenarnya gitu ya. Kayak kita nggak punya Tuhan, kayak kita nggak percaya apapun keyakinan kita gitu ya. Cuman emang waktu itu momennya emang udah nggak tahu, karena aku mikirnya gimana caranya gue yang tidak bekerja, gue yang sedang aktif make, setiap hari gue harus beli gitu ya, kisaran 400 sampai 800 ribu setiap hari gitu, itu harus ada. Aku nggak kerja dan ternyata gue hamil udah 4 bulan, nggak lucu banget nih gimana caranya, pokoknya secepat mungkin gue dapat duit untuk ngeluarin dulu yang di perut. Jadi aku niatnya waktu itu, aduh maaf ya Dek gitu, maafin Ami ya. Memang waktu itu aku niatnya pokoknya gimana cara gue dapet duit supaya gue nggak bawa perut ke mama papa gitu loh, supaya mereka nggak aduh nih aib apa lagi nih anak gue. Mungkin di titik itu gitu ya kan, kayak gitu. Merasa untuk satu masalah gue udahin dulu deh gitu. Gitu kan, aduh ini pokoknya yang instan gimana caranya, aborsi aja deh. Aku udah kacamata kuda, aku tahu itu dosa, aku tahu hukumnya, aku tahu segala macam, bukannya aku nggak tahu, aku tahu gitu. Cuman karena ya secara manusiawi aku nggak berani bertanggung jawab atas apa yang aku lakuin ya gitu. Aku takut mamaku sakit tiba-tiba, entah apalah serangan jantung apa, aku nggak berani gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk gimana caranya gue dapat duit cepat dan lumayan banyak dan agak gampang, nggak terlalu sulit-sulit banget, adalah dengan berjualan drugsnya gue jadi bandar gitu. Jadi karena cari kerja dengan bawa perut itu kayaknya udah hal yang nggak mungkin. Umurku juga udah bukan umur yang unyu-unyu lagi gitu ya kan. Aku mau balik ke teman-teman komunitas yang secara kelembagaan, mereka pun juga punya rules yang kalau memang lo masih aktif make ya lo proses pemulihan dulu. Nanti setelah lo sudah pulih, ayo
kita Bergabung ngobrol-ngobrol lagi deh gitu. Jadi apa namanya? Jadi beneran aku, aduh gue dari mana ya mau dapat duit ya? Sedangkan anakku yang pertama itu udah uh, ya karena aku makanya semakin aktif, jadi nanti adalah yang 2 bulan aku nggak ngirim. Mah nggak ada duitnya nih mah, ya udah nanti gitu mama papaku. Sementara papaku cuman pensiunan BUMN gitu ya kan. Jadi ya udah akhirnya aku putusin nekat, udah nggak mikir takut segala macem. Pokoknya yang penting niatnya jadi bandar tuh ngumpulin duit secepat ya dalam waktu 3 bulan buat aborsi dulu deh. Gitu. Tapi ternyata sampai apa ya, sampai mau 7 bulan itu duit yang tadinya hanya kurang 1.500.000 itu nggak dapet ya. Nggak jalannya enggak gitu ya Kak? Nggak ketemu, nggak dapet, nggak kekumpul. Sekali kekumpul bulannya udah ketelatan. Jadi harus nambah lagi duitnya. Jadi ada satu lokasi di Jakarta juga yang memang menerima aborsi ilegal gitu ya. Aku udah nggak mikir itu safe atau enggak safe, gitu ya, aduh udah lah ya gitu. Misalnya kalaupun gue sekalian mati bagus deh. Aku mikirnya gitu. Tapi pun kalau misalnya kayak ketangkep atau apa, aku udah nggak mikir gitu kan. Pertama kali aku datang, oke, biayanya 5 juta. Aduh, duitku cuma ada 3,5, berarti kurang 1.500.000 ya. Sepele lah nih, seminggu dapat pasti. Gue jualan, puterin aja berapa hari gitu. Nggak dapat 1.500.000. Ternyata aku lupa, aku ribet sama karena kan apa ya? Aku nggak pernah punya, aku nggak tahu. Aku bukan orang yang sudah pandai menjadi bandar gitu. Jadi aku benar-benar apa ya, kalau temanku bilang ini tuh bandar dadakan, bandar warung cap-cip-cup istilahnya mereka nyebutnya, karena aku nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Jadi ya apa ribet ngurusin itu segala pernak-perniknya ternyata kayak begitu. Ya apa namanya, udah nggak kepikir takut ditangkap, digerebek, enggak udah gitu. Maksudnya udah ya udahlah gue lakuin udah aja nekat gitu aja, ya, udah salon aja gitu. Siapa sih yang curiga om gue bawa perut juga kok kan gitu. Dan itu aku jualan tuh di rumahku gitu kan. Karena aku perutnya udah semakin gede, jadi aku nggak bisa kemana-mana kan. Aku juga nggak berani kemana-mana gitu. Ya udah apa namanya, terus yang tadi aku bilang apa, tadinya kurang 1,5 juta, kelupaan, 2 bulan lagi pas aku datang, loh ini kan udah telat, mestinya kan bulan kemarin gitu. Kalau sekarang sih harusnya tuh nambah uangnya lagi. gitu ya Kak. Jadi 7 juta, waduh kurangnya makin banyak dong ini gitu. Udah cari lagi, dan yang ketiga pun juga kejadiannya sama, aku lupa bulan lagi dan harus bayarnya itu 10 juta. Gitu. Harus bayar 10 juta. Itu pokoknya dia bilang nggak boleh lebih dari 7 bulan. Maksimal 7 bulan. Oke. Udah aku balik dengan kok gini ya gitu. Sorry Kak, 7 bulan usia janinnya itu Yes, maksimal gitu. Oke. Biayanya 10 juta. Di atas itu mereka sudah tidak mau, berapapun yang mau dibayarin juga mereka menolak gitu ya. Di atas 7 bulan. 7 bulan itu kan udah jadi bayi banget ya. Udah ada bentuknya banget gitu. Dan apa namanya yang salah satunya yang menyadarkan gue, yang nyentil kuping gue itu sebenarnya pasien gue sendiri, sebenarnya salah satu customer yang biasa beli sabu sama gue. Tapi apa namanya, bukan kebetulan, beliau laki-laki, jadi memang biasanya dia pasti jajannya di aku lah istilahnya. Tapi justru dia yang biasanya kan dia ke rumah cuman parkir mobil sebentar, keluar cabut. Kayak gitu aja terus kan, atau enggak misalnya krunya yang ambil ke rumah gitu. Ternyata si orang ini cukup perhatiin. Nanya lah nih kan, jadi kan aku berteman dengan si kru-krunya itu. Nanya ke salah satu krunya. Itu si Ayah tuh sakit atau gimana sih? Kenapa gitu? Kenapa om? Enggak, itu kok perutnya bengkak banget ya. Itu bengkak atau hamil ya? Waduh, tanya sendiri deh om. Ya enggak, maksudnya kalau misalnya hamil kok dia masih make gila-gilaan kayak gitu? Kok masih jualan kayak gitu? Iya, kita sih mungkin bisa jawab, teman-temanku ngomong gitu. Cuman kayaknya lebih enak ngobrol sendiri lah om sama ayahnya gitu.
pas ada salah satu krunya yang ulang tahun, telepon lah aku. Sekali-sekali dong keluar kandang, anterin ke sini, ke base camp. Enggak om, udah anterin ke sini, gue jamin gak ada apa-apa. Ya karena dia pelanggan tetap segala macam. Terus ya teman-temanku juga yang ulang tahun, aku berani diri tuh. Akhirnya pertama kali aku keluar rumah. Aku anterin ke sana. Ternyata bukan hanya untuk ulang tahunan, party dan lain-lain. Tujuan lainnya si om ini adalah pengen interogasi tentang diriku gitu. Udah akhirnya ya di situ dia tanya kenapa lo milih berjualan gitu. Karena yang gue lihat lo bukannya penampakan bandar BD sama sekali gitu loh. Kenapa lo maksain kayak gini? Udah aku cerita bla 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 semuanya segala macam. Terus kenapa lo masih mau maksain untuk aborsi? Apa sih sebenarnya yang lo takutin gitu? Udah aku cerita yang pertama, yang aku takutin sebenarnya kalau untuk orang tua itu yang kedua. Yang pertama itu aku takut kalau yang di perut itu cacat. Karena aku waktu itu karena waktu pas selama trimester pertama aku tuh lagi terapi obat radang paru ya. Dan itu obatnya katanya sih secara kedokteran itu bisa bikin damage banget ke janin gitu. Itu om gue gak berani kalau nanti anak gue cacat. Oh gitu. Biar tahu anak lo cacat apa enggak gimana cara. Ya salah satunya USG lah nih gue kasih duit. Enggak, gue ada duit. Gak berani kan lo deh gitu. Iya aku bilang. Abis itu kalau misalnya USG dikasih lihat anak lo sehat semuanya. Ya belum bisa om aku bilang gitu kan. Karena ini baru 6 bulan belum 7 bulan. Belum apalah tuh tulang segala macamnya belum bisa kelihatan gitu. Ya kita cari deh USG yang paling bagus gue bayarin deh. Kalau seandainya anak lo sehat, lo akan keep dia nggak? Apa tetap juga lo pengen keluarin juga? Iya itulah. Ya karena lo takut gitu. Kalau misalnya pun emang nanti ternyata dia sehat si janin, lo memutuskan untuk keep dan orang tua lo di rumah nggak bisa terima, itu anak gue deh. Jadi itu satu momen yang makanya aku bilang menyentil gitu ya. Iya, itu nyentil banget dan itu ya sampai sekarang aku boleh bilang itu bukan cuman om ya, itu kayak udah keluarga, kayak ya? Iya, itu udah kayak papahnya Yoda, udah kayak mbahnya Yoda gitu kan. Mungkin yang orang lihat dalam tanda kutip di luarnya, oh itu sih make tuh. No, tapi gue nggak ngeliat kayak gitu karena di kejadian itu, di momen itu justru tangan Tuhan bekerja lewat dia gitu ya, lewat omongannya dia. Kalau misalnya aku nggak dipanggil malam itu, aku tetap akan nyari duit 10 juta dan ngeluarin si adik gitu. Ya udah pokoknya dari situ dia bilang pokoknya kalau emang hasil USG ini lo berani USG, iya bakal gue beranilah anak lo yang udah buat kok gitu. Nggak bisa lo nggak berani, lo tanggung jawab gitu kan. Tapi kalaupun memang ada apa-apa kita bisa ngomongin bareng-bareng gitu. Akhirnya gue USG dan hasil USG-nya itu mukjizat DWL. Sampai batas waktunya aku harus masuk tanggal operasi, aku ke rumah sakit. Terus udah itu pas di rumah sakit aku ditemenin sama si dua orang sister itu. Kok rasanya gue jahat banget ya gitu. Kemarin dulu gue mau matiin dia gitu ya kan. Gue matiin dia. Salahnya apa gitu kan. Cuman karena gue gak berani tanggung jawab aja kalau misalnya. Mungkin gue malu kalau misalnya nanti anak gue misalnya lahir cacat. Gue gak berani untuk mengambil tanggung jawab atas apa yang udah gue lakuin gitu.